Kita bersyukur Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mencintai kita. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih ada, kami masih bernafas. Semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa di surga, Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau baca merenungkan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami sepanjang hari ini. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mengerti, memahami apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara dorang semua, pembacaan dan renungan kita pada hari ini terdapat dari Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai dengan 39 dengan tema mengikut Yesus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus tidak selalu berjalan di jalan yang rata. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membingungkan, situasi penolakan, atau bahkan keadaan di mana Tuhan seolah-olah diam dan tidak melihat atau menjawab pergumulan dan doa-doa kita. Tetapi dalam Matius pasal 15 ini ayat 10 sampai dengan 39, kita akan melihat dan kita akan mempelajari beberapa kejadian yang dihadapi Yesus pada saat itu. Yesus menegur kemunafikan orang Farisi dan kisah iman perempuan Kanaan saat dia datang kepada Yesus, dan juga mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Selain kesembuhan, Tuhan Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Melalui kisah-kisah ini, Bapak Saudara doang semua, kita belajar bahwa tetap mengikuti Yesus berarti memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan pada tradisi, dan tetap percaya meskipun jalannya sukar, kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan, yang bisa kita pelajari di dalam kita mengikuti Yesus. Yang pertama, yaitu mengikut Yesus dengan hati yang murni, hati dan pikiran yang telah dibaharui. Ayat 10 sampai dengan 20. Yesus menegaskan bahwa kenajisan bukan soal luar, seperti tradisi mencuci tangan pada saat itu, melainkan apa yang keluar dari hati kita. Seringkali kita mengikuti Yesus karena fokus pada agamawi yang lahiriah. Untuk tetap setia, kita butuh hati yang bersih, dan hati dan pikiran hanya tertuju kepada Tuhan. Mengikut Yesus berarti menuruti perintahnya dengan tulus, bukan sekedar basa-basi atau paksaan. Dan yang kedua, tetap setia di dalam doa, meskipun doa belum terjawab. Ayat 21 sampai dengan 28. Kisah perempuan Kanaan adalah teladan luar biasa. Wanita ini, dia datang kepada Yesus, dia meminta pertolongan. Namun, Yesus seolah-olah mengujinya dengan perkataan yang sangat keras tentang anjing dan roti untuk anak-anak. Perempuan ini tidak mundur, dia tidak tersinggung, tetapi dia tetap menyembah dan berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh." Tetap mengikut Yesus berarti tidak menyerah pada doa yang belum terjawab, atau jawaban Tuhan terasa begitu lambat, atau menantang iman kita. Bapak Saudara dorang semua, iman yang teguh akan tetap percaya pada belas kasih Tuhan. Dan poin yang ketiga, percaya Allah sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan.
ayat 29 sampai dengan 39. Setelah ujian iman, Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan menyembuhkan dan memberi makan 4.000 orang ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan jasmani dan rohani kita. Saat kita memilih tetap mengikut Yesus, Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia peduli pada kelemahan dan kekurangan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tetap setia mengikut Yesus, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan dan kekurangan. Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan kita. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, Dia akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaannya. Amin. Jadi saudara orang semua yang Tuhan Yesus kasihi, tetap mengikut Yesus berarti menjaga hati agar tetap murni. Tetap menjaga kepikiran kita dibaharui selalu dan selalu dibaharui oleh kuasa firman Allah. Kemudian kita harus memiliki iman yang pantang menyerah di tengah ujian dan bergantung sepenuhnya pada kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya memulihkan jiwa kita, tetapi juga Dia menyediakan segala keperluan kita. Dia memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berkomitmen untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun tantangan dan rintangannya, karena kita percaya Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di saat kita terus setia mengikut Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memotivasikan kami untuk tetap setia di dalam Engkau, tetap setia mengikut Engkau. Roh Kudus, tolong kami agar iman kami tetap berkobar-kobar di dalam menjadi pengikut dan menjadi murid-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara dong semua. Salam sehati.